Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman di channel YouTube-nya Monkey World Garage, yaitu Monkey World Garage TV. Oke guys, gue sekarang pengen ngebahas dan nge-review, ngupas tuntas, modifikasi si KTM 390 Rally yang mungkin gue bisa bilang saat ini satu-satunya di Indonesia KTM 390 Adventure yang kita modifikasi jadi model rally. Kalian bisa lihat, gokil ya. Jujur, gue puas banget, tim puas banget. Kita modifikasi si KTM 390 Adventure ini dari pertama kali kita punya tahun 2020. Saat itu kita bikin yang pertama kali pakai spoke wheels. Habis itu kita bikin pertama kali yang pakai upper fender jadi Type R, jadi 390 Adventure R. Habis itu sekarang gue bisa klaim ini menjadi KTM 390 Rally atau Adventure Rally, ya kan? Seperti kakak-kakaknya ada mungkin yang si 890 ataupun yang 790. Nah, gue pengen bahas karena kebetulan yang terbaru modifikasi kita adalah tower rally-nya si 790 Adventure dari Red Garage yang kita adjustment dan kita pasang di 390 Adventure. Gue pengen bagi info ini ke teman-teman semua di luar sana yang ngerasa udah cukup puas dengan 390 Adventure dari segi performa, teknologi, dan lain-lain, tapi ngerasa kurang puas dari segi penampilan. Kalian bisa jadi referensi, kalian buat kalian rubah 390 kalian jadi makin keren. Jadi kayak gini jadinya. Nah, kebetulan kemarin gue abis pasang ini, gue touring sama teman-teman dari On Tahut Moto Adventure, explore Jawa Timur dan ke Bali. Jadi gue ngerasa gue butuh share ini ke teman-teman. Kenapa? Perbedaan setelah gue pakai si tower ini sama sebelumnya, ya kan? Nah, yang pasti pertama gue pengen jelasin dulu mungkin modifikasinya. Jadi modifikasi 390 Adventure yang punyanya Monkey World Garage yang gue bawa sendiri, gitu kan? Itu cukup banyak perubahannya dan akhirnya bisa jadi keren kayak gini. Nggak tahu, kalau buat gue ini keren banget. Dan buat teman-teman juga setelah kita rilis kemarin, itu banyak yang nanya pengen bikin kayak gini, bahkan dari luar negeri pun banyak yang nanya ke kita, gitu kan, pengen bikin motornya kayak gini, gitu loh. Nah, perubahan ya, modifikasi yang ada di motor ini sih memang cukup signifikan, kalian bisa lihat, gitu kan. Kalau dari body dulu deh, body yang pasti dekal kita ganti, habis itu dari tampilan ya maksudnya ya. Habis itu yang pasti yang terbaru adalah windshield kita ganti, tower kita ganti termasuk dengan windshieldnya, terus lampunya, headlampnya, terus habis itu untuk seat, untuk seat. Nah, kalau bicara rally, seatnya juga memang harus kita ganti yang nyambung, ya kan? Jadi seatnya kayak gini, nyambung, ini power parts, ya kan? Setelah itu kalau untuk yang lainnya mungkin nggak banyak perubahan, ya kan? Kecuali sektor kayak kaki. Karena buat bisa dibilang gue ganti spoke wheels ini karena gue ngejar satu dari segi kekuatan dan entengnya, gitu. Jadi spoke wheels ini dari pertama kali motor dapat langsung kita reset untuk spoke wheels, gitu. Tapi sampai saat ini pas kita berubah menggunakan tower, ya ini makin cocok banget, gitu. Karena memang tower ini pasnya pakai si spoke wheels, gitu kan. Jadi oke. Modifikasi di luaran untuk bagian yang kelihatan kita masih dalam artian tampilan ada tower, kita pakai Red Garage, ya kan, punya 790 dan ini bisa kepasang kok di 390 Adventure. Cuma ada sedikit adjustment aja, jadi bisa kepasang. Kalau teman-teman pengen tahu ini pakai punya apa, ini punya Red Garage ya 790 Adventure. Bisa terpasang yang 2020 ya. Ya ini bisa terpasang di 390 Adventure karena lubang-lubang bautnya sebetulnya sama, gitu kan. Ada adjustment sedikit aja kok. Kalau untuk yang lainnya overall sama. Yang teman-teman mungkin belum pernah berani lakuin adalah karena kalian nggak berani nyoba. Kalau kita pasti kita nyoba, kita riset, dan ya mungkin nanti kita bakalan coba untuk ya masukin untuk yang seperti ini biar teman-teman yang lain pengen rubah jadi rally bisa, dan ready ada di Monkey World Garage. Oke, jadi tadi udah tower,
Seat kita ganti rally, untuk wheel set itu kita ganti spoke wheels. Habis itu handguard, kalau stang masih original hanya kita pasangin racer, ya kan. Terus handguard ini kita ganti, ini kita pakai FXR tapi covernya kita pakai reflex karena buat gue tampilan jadi keren banget. Upper fender ini kita ganti, ini pakai KTM 65 untuk upper fender. Untuk cover shocknya ini dari spakboard aslinya, tapi kita rubah, kita potong, kita custom jadi cover shock. Setelah itu untuk keamanan, nah di sini kalau untuk safety ini ada, akhirnya kita pasangin juga. Tadinya gue copot semua karena gue pengen bener-bener clean tempat ininya. Tapi berhubung kita punya yang power parts kecil tapi kualitasnya oke dan bentuknya juga oke juga, jadi nggak kelihatan jadi terlalu gede motor. Jadi terus kita pasangin. Jadi ini ada crash bar, power parts, ada ini side track model power parts ini dari M15. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena kalau gue touring, gue cuma pakai side back yang model saddle, ya kan, dari Enduristan ataupun dari Renowook. Ini memang ikatannya ke sini buat nahan biar si tas nggak masuk. Habis itu ke bagian bawah ada skid plate dari M15. Karena kalau untuk originalnya dia plastik dan gue nggak begitu suka. Kalau gini warnanya silver jadi lebih keren kan. Setelah itu cover engine karena kalau memang amit-amit jatuh, resiko kena batu tuh gede si bloknya. Jadi akhirnya gue pasang cover engine. Terus ya ada peranti-peranti lain yang penambahan-penambahan kayak ini nih, foot pack guard. Ini foot packnya kita pasangin. Habis itu kalau bicara ke suspensi untuk performa suspensi memang depan kita pasangin Hyper Pro untuk progressive spring. Kalau belakang kita customize. Jadi ini gue custom dengan ada piggyback, ada tabung piggyback, terus bakalan lihat detail-detailnya. Ini ada tabung piggybacknya. Jadi si oli lebih banyak, akhirnya suspensi gue jauh lebih enak. Dan nggak berubah kalau originalnya karena oli cuma sedikit. Jadi kalau udah jalan lama dikit, pasti dia bakalan berubah. Bakalan reboundnya tuh akan hilang. Kalau ini nggak banget. Jadi ini nggak berkurang sama sekali, performanya tetap sama. Untuk braking system, nah, karena emang udah pakai jari, gue pilih disc brake Motomaster yang floating depan belakang, ya kan. Floatingnya yang depan yang belakang tetap fix, tapi model flame dari Motomaster ini yang dipakai sama tim KTM untuk Dakar di 450-nya. Kalian bisa lihat tuh, browsing. Kalau disc brake-nya dia pakai yang Motomaster, yang floating persis yang kayak kita pasang. Dan di Monkey Works Garage ini ada semua. Jadi tampilannya yang makin gahar, makin pas, makin ya kelihatan Dakarnya, kelihatan rally-nya gitu kan. Kalau untuk mesin, gue nggak banyak perubahan. Gue hanya porting polish juga baru kemarin setelah kita servis besar. Ini 2 tahun tapi udah 25.000 kilometernya. Jadi gue sekalian servis besar kemarin, kita karena punya piston yang forging, ya kan, kita pasangin. Karena kan kalau yang originalnya dia bukan forging materialnya. Ini kita pasangin piston yang forging, itu sekalian kita bersihin. Kita polishing sih, bukan porting, kita polishing aja. Habis itu ECU kita remap, air filter kita pakai BMC Racing. Terus untuk ngebantu performa yang tadi gue sebutin, knalpot ini gue pakai Leofrins LV1 Mini dengan pipanya, slip on pipe-nya kita custom. Terus pakai catalyst killer. Ini catalyst killer dulu kita pernah bikin, sekarang memang udah nggak bikin lagi karena suaranya kurang oke kalau buat gue. Kalian mungkin pernah dengar motor gue suara kayak gimana. Suaranya kurang oke, tapi untuk performa itu oke banget. Nah, jadi inilah motornya KTM 390, rally-nya Monkey Works Garage. Jadi ini bisa dibilang kepuasan gua pribadi setelah memodif dan membuat jadi satu-satunya motor yang emang mungkin saat ini satu-satunya motor 390 Adventure yang menggunakan tower, 390 Adventure yang menjadi spek rally, dan dari segi fungsinya semuanya berfungsi dengan sangat baik. Jadi lo bisa lihat sendiri, buat teman-teman yang pengen kayak gini, lo nggak usah khawatir, udah bisa banget kita bikin 390 seperti kayak sekarang gini tuh tampilannya dengan menggunakan si Red Garage ini, dan semuanya berfungsi dengan sangat baik. Oh iya, gue mau kasih tau nih, Red Garage itu lampunya 35 watt.
Jadi dia dua lampu gini, 35 watt, dia modelnya nih, apa dibilangnya nih Vi? Kalau ini Vi, lampu model gini apa dibilangnya? Apa sih yang kayak angel eyes gitu lah ya, kayak fog lamp. Ini terang banget. Jadi gue nggak masang fog lamp lagi. Tadinya gue ada fog lamp tambahan dari Gold Runway kan. Ini kita lepas karena kenapa? Karena si lampunya ini udah kayak fog lamp. Dia 33 watt, bukan 35. 33 watt satu lampu. Gitu. Jadi ini udah oke banget. Lo bisa lihat nih, terang banget. Tuh. Gokil ya. Jadi gue ngerasa udah nggak perlu lagi tambahan fog lamp. Nah. Terus kalau untuk yang lain-lainnya, ya kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya kayak gimana. Dan pastinya ini jadi kepuasan gue pribadi. Setelah memodif ini, gue ulang lagi, ya kan. Dan ini sangat berfungsi dengan sangat baik. Ya cukup puas banget tuh. Dengan modifikasi 390 rally pertama di Indonesia pastinya. Nah, sekarang buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol seru, pengen ngobrol-ngobrol asik tentang KTM kalian, tentang modifikasi KTM kalian, kalian pokoknya bisa datang ke Jalan Cempaka 5 nomor 14. Itu workshop kita ada di Jalan Cempaka 5 nomor 14 Bintaro sektor 1. Dan pastinya jangan lupa kalian like, subscribe, bunyiin lonceng lo biar kalian bisa tonton video-video atau tentang review-review motor KTM atau info apapun tentang KTM gitu kan, khususnya untuk Duke RC Adventure 200 390 cc ya kan. Dan juga pastinya bagi info ini ke teman-teman kalian yang pengguna KTM. Dan juga apa Vi? Jangan lupa follow IG kita ya. Follow IG kita di monkeyworks_garage. Habis itu TikTok kita ada monkeyworks garage. Terus lo lihat di web deh. Di web kita ada undian. Oh, undian. Iya. Pertama lo cek web kita. Web kita di www.monkeyworksgarage.com. Yes, www.monkeyworksgarage.com, betul. Sama kita nih nanti tanggal 20 tanggal 20 Maret sampai tanggal 15 April kita akan ada undian untuk teman-teman Orange Squad, MWG Squad yang melakukan maintenance ataupun modifikasi untuk kebutuhan mudik kalian, untuk kebutuhan pulang kampung, gitu kan. Itu ada undian dua helm dari NHK, gitu kan, yang mana nanti akan kita undi tanggal 15. Prosedurnya kayak gimana? Nanti bakalan kita jelasin detail di tanggal 19-nya. Gitu. Jadi buat kalian nih yang buat nanti persiapan kan sekarang udah tanggal 17, 3 hari lagi. Mungkin 2 hari lagi kita bakalan rilis gimana caranya untuk ikut undian si dua helm NHK ini, gitu kan. Nanti kita tanggal 19 kita share. Yang pasti buat kalian yang emang persiapan buat pulang kampung, jangan lupa jaga motor lo, rawat motor lo, mungkin tambahin keperluan motor lo buat biar makin keren, makin nyaman dibawa. Oke, gitu aja sih video kita, YouTube kita di minggu ini ngebahas si 390 Adventure Rally-nya Monkeyworks Garage. Oke, Herman sign out. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.